Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Asidik dengan NIM 20010040012 dari kelas Teknik Listrik 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PUIL 2011. Dimulai dari halaman 320 sampai 335. Lampiran emot, jarak maksimum penyangga kabel, dan radius belokan maksimum kabel. Catatan, lampiran ini mengacu pada IEC 62440 S1, jarak maksimum penyangga kabel atau magun. Kabel harus dijangka secara memadai. Jarak penyangga maksimum yang direkomendasikan diberikan dalam tabel E.52.1. Ketika menentukan jarak aktual, masa kabel antara penyangga harus diperhitungkan sedemikian sehingga nilai batas tarik tidak dilampaui. Kabel tidak boleh rusak karena setiap pengekangan mekanis yang digunakan untuk penyangganya. Pada kabel inti tunggal, jarak juga tergantung pada gaya dinamis karena arus hubung pendek. Harus diperhatikan rekomendasi pabrikannya. Kabel yang telah digunakan dapat rusak jika terganggu. Hal ini timbul dari efek penuaan alami pada sifat fisik bahan yang digunakan untuk insulasi kabel dan pelindung yang dapat menimbulkan pengerasan pada bahan ini. Ini tabelnya. Diameter total kabel. Yang pertama itu kurang dari 9 mm. Itu bisa disimak tabelnya. Terus ada keterangannya untuk kabel pipih, hal ini diambil sebagai pengukuran sumbu utama. Yang kedua, jaraknya dinyatakan untuk arah horizontal juga dapat diterapkan untuk arah pada sudut lebih dari 30 derajat terhadap vertikal. Untuk arah pada sudut 30 derajat atau kurang terhadap vertikal, dapat diterapkan jarak vertikal. Yang ketiga, C. Untuk jarak penyangga kabel berdiameter total melebihi 400 mm. Dan untuk kabel inti tunggal yang mempunyai konduktor berluas penampang 300 mm kuadrat atau lebih besar, harus diperhatikan rekomendasi pabrikannya. E2. Radius belokan kabel magun. Radius belokan internal atau disingkat R, seperti diperlihatkan dalam gambar E.52 strip 1 untuk tipe kabel yang berbeda. Pada keadaan normal tidak boleh kurang dari yang diberikan dalam tabel E.52.2. Harus diperhatikan ketika mengupas insulasi untuk memastikan tidak terjadi kerusakan pada konduktor. Karena hal ini akan mempengaruhi radius belokan. Radius belokan direkomendasikan untuk suhu ambien 20 plus minus 10 derajat Celcius. Untuk suhu di luar batas ini, untuk suhunya tadi 20 kurang lebih 10 derajat Celcius. Untuk suhu di luar batas ini, rekomendasi pabrikan kabel harus diikuti. Nah, itu contoh gambarnya. Itu adalah kabel. Ya, ini ada tabelnya, tabel radius belokan yang direkomendasikan pada suhu kabel 20 kurang lebih 10 20 ya 20 plus minus 10 derajat Celcius. Selanjutnya, lampiran F-mode atau informatif, pedoman batas dimensi konduktor bulat. Catatan, lampiran ini mengacu pada IEC 60228 lampiran C. Tujuan, lampiran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pabrikan kabel
dan konektor kabel untuk membantu memastikan bahwa konduktor dan konektor kompatibel secara dimensi. Lampiran ini memberikan pedoman batas dimensi untuk tipe konduktor berikut yang tercakup dalam standar ini. A. Konduktor padat bulat kelas 1 dari tembaga aluminium atau paduan aluminium. B. Konduktor pilin bulat dan pilin bulat kompak kelas 2 dari tembaga aluminium dan paduan aluminium. C. Konduktor fleksibel kelas 5 dan 6 dari tembaga. Kedua, batas dimensi untuk konduktor tembaga bulat. Diameter konduktor tembaga bulat sebaiknya tidak melebihi nilai yang diberikan pada tabel F.52.1. Jika diameter minimum untuk konduktor tembaga bulat kelas 1 diperlukan, dapat mengacu pada diameter minimum untuk konduktor aluminium atau paduan aluminium bulat pada yang ditunjukkan pada tabel F.52.3. Ketiga, batas dimensi untuk konduktor tembaga aluminium dan paduan aluminium pilin bulat kompak. Diameter konduktor tembaga aluminium dan paduan aluminium pilin bulat kompak sebaiknya tidak melebihi nilai maksimum dan sebaiknya tidak kurang dari nilai minimum yang diberikan pada tabel F.52.2. Pada kasus pengecualian, untuk konduktor aluminium atau paduan aluminium pilin bulat non-kompak, diameter maksimum sebaiknya tidak melebihi nilai terkait untuk konduktor tembaga yang diberikan pada kolom 3, tabel F.52.1. Keempat, batas dimensi untuk konduktor aluminium padat bulat. Diameter konduktor aluminium dan paduan aluminium padat bulat sebaiknya tidak melebihi nilai maksimum dan sebaiknya tidak kurang dari nilai minimum yang diberikan pada tabel F.52.3. Ini tabel F.52.1. Diameter maksimum konduktor tembaga bulat, padat, pilin non-kompak, dan fleksibel. Luas penampangnya menggunakan milimeter kuadrat. Selanjutnya, pada halaman berikutnya, diameter maksimum dan minimum konduktor tembaga aluminium paduan aluminium pilin bulat kompak. Ya, ini tabel F.52.2. Terus ada catatannya. Yang pertama, batas dimensi konduktor aluminium dengan luas penampang lebih dari 630 mm kuadrat tidak diberikan karena teknologi pengompakan umumnya belum mantap. Yang kedua, tidak ada nilai yang diberikan untuk konduktor tembaga kompak pada julat ukuran 1,5 mm kuadrat hingga 6 mm kuadrat. Kemudian, tabel F.52.3 untuk diameter maksimum dan minimum konduktor aluminium bulat padat. Itu bisa disimak tabelnya, ukuran-ukurannya, minimum dan maksimumnya. Pada halaman berikutnya yaitu membahas pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, isolasi, penyaklaran dan kendali. Catatan, bagian 553 merupakan adopsi dari IEC 60364 strip 5 strip 53.2 2001 beserta amandemen 1.2 2002 dengan modifikasi. Modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan, atau pengurangan. Ayat, subayat, tabel, catatan, atau lampiran yang merupakan modifikasi diberi tanda mod. Untuk memudahkan penelusuran, maka nomor ayat atau subayat PUIL 2000 disertakan dalam tanda kurung.
ruang lingkup. Bagian 5-53 berkaitan dengan persyaratan umum untuk isolasi, penyaklaran dan kendali serta dengan persyaratan untuk pemilihan dan pemasangan gawai yang disediakan untuk memenuhi fungsi tersebut. Selanjutnya 530.2 mod, artinya modifikasi acuan normatif. Dokumen acuan berikut yang diperlukan untuk penerapan bagian ini. Untuk acuan bertahun, hanya berlaku edisi yang dinyatakan. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi termutakhir dokumen acuan, termasuk setiap amandemen. Ya, ini kebijakan-kebijakan dan kebijakannya udah dapat IEC. Selanjutnya 530.3 yaitu persyaratan umum dan bersama. Bagian 5-53 harus memberikan kesesuaian dengan tindakan proteksi untuk keselamatan. Persyaratan untuk berfungsinya secara benar penggunaan instalasi yang diharapkan, dan persyaratan yang sesuai untuk pengaruh eksternal yang diperkirakan. Setiap jenis perlengkapan harus dipilih dan dipasang sedemikian untuk memberikan kesesuaian dengan persyaratan yang dinyatakan dalam ayat berikut dari bagian 5-53 dan persyaratan relevan dalam bagian lain PUIL. Persyaratan bagian 5-53 merupakan tambahan persyaratan bersama yang diberikan dalam IEC 60364-5-51. Selanjutnya, kontak gerak semua kutub dari gawai multikutub harus dikopel secara mekanis, sedemikian sehingga dapat menghubungkan dan memutus secara bersama-sama, kecuali kontak tersebut hanya dimaksudkan untuk netral, dapat menutup sebelum dan membuka setelah kontak yang lain. Yang kedua, kecuali seperti diberikan dalam 536.2.2.7 dalam sirkuit multifase, gawai kutub tunggal tidak boleh disisipkan pada konduktor netral. Pada sirkuit fase tunggal, gawai kutub tunggal tidak boleh disisipkan pada konduktor netral, kecuali GPAS yang memenuhi 5.1.2.1.1 yang disediakan pada sisi suplai. Kemudian yang ketiga, gawai yang mewujudkan lebih dari satu fungsi harus memenuhi semua persyaratan bagian ini yang sesuai untuk masing-masing fungsi yang terpisah. Kemudian 531, yaitu gawai untuk proteksi dari sentuh tak langsung dengan diskoneksi otomatis supply. Selanjutnya yaitu GPAL atau kepanjangannya gawai proteksi arus lebih. Dan selanjutnya sistem TN yang sudah dimodifikasi. Pada halaman selanjutnya, pada sistem TN, GPAL harus dipilih dan dipasang menurut kondisi yang ditentukan dalam 434.2 dan 431 serta dalam 533.3 untuk GPHP dan harus memenuhi persyaratan 411.4.4 pada bagian 4-41. Lima tiga satu titik dua sistem TT dalam pertimbangan. Kemudian sistem IT, jika BKT diinterkoneksi, GPAL untuk proteksi pada saat gangguan kedua harus memenuhi 531.1.1 dengan memperhitungkan persyaratan 411.6.4 pada bagian 4-41. Selanjutnya yaitu GPAS, gawai proteksi arus sisa. Dan selanjutnya yaitu kondisi umum instalasi. GPAS dalam sistem
alias harus secara khusus didesain untuk mendeteksi arus sisa dan untuk memutus arus sirkuit pada kondisi normal dan kondisi gangguan. Selanjutnya, suatu GPAS harus memastikan diskoneksi semua konduktor aktif pada sirkuit yang diproteksi. Pada sistem TN strip S, netral tidak perlu didiskoneksi jika kondisi suplai sedemikian sehingga konduktor netral dapat dianggap berada pada potensial bumi. Catatan, kondisi untuk verifikasi bahwa konduktor netral berada pada potensial bumi dalam pertimbangan. Konduktor proteksi tidak boleh menerobos sirkuit magnetik GPAS. GPAS harus dipilih sedemikian dan sirkuit listrik dibagi sedemikian sehingga setiap arus bocor bumi yang dapat diperkirakan terjadi selama operasi normal dari beban terhubung akan tidak mungkin menyebabkan trip yang tak perlu. Catatan, GPAS dapat beroperasi pada sebarang nilai arus sisa yang melebihi 50% dari arus operasi pengenal. Pengaruh komponen A.S sedang dalam pertimbangan. Selanjutnya, penggunaan GPAS yang dihubungkan dengan sirkuit yang tidak mempunyai konduktor proteksi atau sistem TN strip C, bahkan jika arus operasi sisa pengenal tidak melampaui 30 mA, tidak boleh dianggap sebagai tindakan yang memadai untuk proteksi dari sentuh tak langsung. Selanjutnya, pemilihan gawe menurut metode penerapannya. GPAS boleh atau tidak boleh mempunyai sumber bantu dengan memperhitungkan persyaratan pada 531.2.2.2. Catatan, sumber bantu dapat berupa sistem supply. Selanjutnya, penggunaan GPAS dengan sumber bantu yang tidak beroperasi secara otomatis dalam hal kegagalan sumber bantu hanya diizinkan jika salah satu kondisi berikut dipenuhi, yaitu proteksi dari sentuh tak langsung menurut 411 bagian 4 strip 41 dipastikan bahkan dalam hal kegagalan sumber bantu. Yang kedua, gawai dipasang pada instalasi yang dioperasikan, diuji dan diinspeksi oleh personel terlatih, yaitu BA4 atau personel terampil BA5. Selanjutnya membahas sistem TN. Jika untuk perlengkapan tertentu atau untuk bagian tertentu instalasi, salah satu atau lebih kondisi yang dinyatakan dalam 411.4 tidak dapat dipenuhi, bagian tersebut dapat diproteksi dengan GPAS. Dalam hal ini, BKT tidak perlu dihubungkan ke konduktor proteksi sistem pembumian TN, asalkan BKT dihubungkan ke suatu elektroda bumi yang memberikan resistance yang sesuai dengan arus operasi GPAS. Jadi, sirkuit yang diproteksi seperti itu diperlakukan sebagai sistem TT dan berlaku pada 411.5. Namun, jika tidak ada elektroda bumi yang terpisah, hubungan BKT ke konduktor proteksi perlu dibuat pada sisi sumber dari GPAS. Selanjutnya, sistem TT. Jika instalasi diproteksi oleh GPAS tunggal, maka GPAS harus ditempatkan pada awal instalasi, kecuali bagian instalasi antara awal instalasi dan gawai memenuhi persyaratan untuk proteksi dengan penggunaan perlengkapan kelas 2 atau insulasi setara. Lihat 412.2.1.1. Catatan, jika terdapat lebih dari satu awal instalasi, persyaratan berlaku untuk masing-masing awal instalasi. Selanjutnya, sistem IT. Jika proteksi disediakan dengan GPAS dan diskoneksi yang mengikuti gangguan pertama tidak dipertimbangkan, arus sisa non-operasi dari gawai sekurang-kurangnya harus sama dengan arus yang bersirkulasi pada gangguan pertama ke bumi dengan impedansi yang dapat diabaikan yang mempengaruhi konduktor fase. Gawai monitor insulasi. Catatan, gawai monitor insulasi dapat beroperasi dengan waktu respon yang memadai. Suatu gawai monitor insulasi yang disediakan menurut 411.6.3.1 adalah suatu gawai yang secara kontinu memantau insulasi instalasi listrik.
Gawai ini dimaksudkan untuk menunjukkan penurunan signifikan tingkat insulasi instalasi untuk memungkinkan penyebab penurunan ini diketemukan sebelum terjadinya gangguan kedua. Jadi akan menghindari diskoneksi supply. Karena itu gawai ini disetel pada nilai di bawah yang ditentukan dalam 612.3 bagian 6 yang sesuai dengan instalasi yang bersangkutan. Gawai pemantau insulasi harus didesain. Gawai pemantau insulasi harus didesain atau dipasang sedemikian sehingga modifikasi setelannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kunci atau perkakas. 532. Gawai untuk proteksi terhadap efek termal. Dalam pertimbangan, untuk sementara sebaiknya lihat 422.3.10 bagian 4-42 dan 705.422 IEC 60364-7-705. Halaman selanjutnya 533. Gawai untuk proteksi terhadap arus lebih. Persyaratan umum. Rumah sekering atau fuse base yang menggunakan sekering putar harus dihubungkan sedemikian sehingga kontak tengahnya berada pada sisi suplai dari rumah sekering. Rumah sekring untuk pembawa sekring tusuk harus disusun sedemikian sehingga tidak memungkinkan pembawa sekring membuat kontak di antara bagian konduktif dari dua rumah sekring yang berdekatan. Sekring yang mempunyai tautan sekring atau fuse link yang mungkin dilepas atau dipasang oleh orang selain personel terlatih BA4 atau terampil BA5 harus dari jenis yang memenuhi persyaratan keselamatan dari IEC 60269-3. Sekring atau unit kombinasi yang mempunyai tautan sekring yang hanya mungkin dilepas atau dipasang oleh personel terlatih BA4 atau terampil BA5 harus dipasang dengan cara sedemikian sehingga dipastikan bahwa tautan sekring dapat dilepas atau dipasang tanpa kontak yang tak disengaja dengan bagian aktif. Selanjutnya, jika pemutus sirkuit dapat dioperasikan oleh orang selain personel terlatih BA4 atau terampil BA5, maka pemutus sirkuit harus didesain dan dipasang sedemikian sehingga tidak boleh memodifikasi setelan kalibrasi pelepas arus lebihnya tanpa tindakan yang disengaja dengan menggunakan kunci atau perkakas dan dengan menghasilkan indikasi yang dapat terlihat dari setelan atau kalibrasinya. Selanjutnya yaitu pemilihan gawai untuk proteksi sistem perkawatan terhadap beban lebih. Arus nominal atau setelan arus dari gawai proteksi harus dipilih menurut 433.1. Catatan, dalam hal tertentu untuk menghindari operasi yang tak disengaja, nilai arus puncak beban harus dijadikan pertimbangan. Dalam hal beban siklus, nilai IN dan I2 harus dipilih dengan dasar nilai IB dan IZ untuk beban konstan setara secara termal. Dengan IB yaitu arus yang sirkuit didesain untuknya. IZ adalah KHA continue kabel. IN adalah arus nominal gawai proteksi. I2 adalah arus yang memastikan operasi yang efektif dari gawai proteksi. Pemilihan gawai untuk proteksi sistem perkawatan terhadap hubung pendek. Penerapan persyaratan bagian 4-43 untuk durasi hubung pendek sampai dengan 5 detik harus memperhitungkan kondisi hubung pendek maksimum dan minimum. Halaman selanjutnya, jika standar yang mencakup gawai proteksi menentukan kapasitas pemutusan hubung pendek, pelayanan pengenal dan kapasitas pemutusan hubung pendek tertinggi atau ultimate pengenal dapat diizinkan untuk jika standar yang mencakup gawai proteksi menentukan kapasitas pemutusan hubung pendek, pelayanan pengenal dan kapasitas pemutusan hubung pendek tertinggi atau ultimate pengenal dapat diizinkan untuk memilih gawai proteksi dengan dasar kapasitas pemutusan hubung pendek tertinggi untuk kondisi hubung pendek maksimum. Namun, keadaan operasional dapat membuat lebih diinginkan untuk memilih gawai proteksi pada kapasitas pemutusan hubung pendek pelayanan. Misalnya, jika gawai proteksi ditempatkan pada awal instalasi. 534. Gawai untuk proteksi terhadap voltase lebih.
Ayat ini berisi ketentuan untuk penerapan pembatasan voltase untuk memperoleh koordinasi instalasi seperti dijelaskan dalam bagian 4-44 IEC 60664-1, IEC 61312-2 dan IEC 61643-12. Ayat ini memberikan persyaratan untuk pemilihan dan pemasangan, yaitu yang pertama, gawe proteksi surja atau GPS untuk instalasi listrik bangunan untuk memperoleh pembatasan voltase lebih transient berasal dari atmosfer yang ditransmisikan melalui sistem distribusi supply dan terhadap voltase lebih penyaklaran. GPS untuk proteksi terhadap voltase lebih transient yang disebabkan karena sambaran petir langsung atau sambaran petir di sekitar bangunan yang diproteksi oleh sistem proteksi petir. Ayat ini tidak memperhitungkan komponen proteksi surja yang dapat disertakan dalam perangkat yang dihubungkan ke instalasi. Adanya komponen tersebut dapat memodifikasi perilaku GPS utama instalasi dan dapat memerlukan koordinasi tambahan. Ayat ini berlaku untuk sirkuit daya A.B. Untuk sirkuit A.S, persyaratan ayat ini dapat diterapkan sejauh berguna. Untuk penerapan khusus, persyaratan lain atau tambahan mungkin diperlukan dalam bagian 8 yang relevan. Selanjutnya, pemilihan dan pemasangan GPS pada instalasi bangunan. Penggunaan GPS, bagian 4-44 ayat 443, mencakup proteksi terhadap voltase lebih berasal dari atmosfer, disebabkan karena sambaran petir jauh tak langsung, dan voltase lebih penyaklaran. Proteksi ini biasanya diberikan oleh pemasangan GPS kelas uji 2 dan jika perlu GPS kelas uji 3. Jika disyaratkan sesuai dengan bagian 4-44 atau ditentukan lain, GPS harus dipasang di dekat awal instalasi atau pada rakitan distribusi utama yang terdekat dengan awal instalasi di dalam bangunan. IEC 61312-1 mencakup proteksi terhadap efek sambaran petir langsung atau sambaran di dekat sistem supply. IEC 61312-3 menjelaskan pemilihan dan penerapan yang tepat dari GPS menurut konsep zone proteksi petir atau LPZ, Lightning Protection Zones. Konsep LPZ menjelaskan pemasangan GPS kelas uji 1, kelas uji 2, dan kelas uji 3. Jika disyaratkan sesuai dengan IEC 61312-1 atau ditentukan lain, GPS harus dipasang di awal instalasi. Halaman selanjutnya, GPS tambahan mungkin diperlukan untuk memproteksi perlengkapan peka. GPS tersebut harus dikoordinasikan dengan GPS yang dipasangkan di hulu. Lihat 534.2.3.6. Lihat 534.2.3.6. Jika GPS merupakan bagian instalasi listrik magun, tapi tidak dipasang di dalam panel distribusi, misalnya pada kotak-kotak, keberadaannya harus ditunjukkan dengan label pada atau sedekat mungkin ke awal sirkuit yang dalam pertimbangan. Hubungan GPS pada atau di dekat awal instalasi harus dihubungkan sekurang-kurangnya antara titik berikut. Lihat lampiran A, B, dan C. A. Jika ada hubungan langsung antara konduktor netral dan PE pada atau dekat awal instalasi atau jika tidak ada konduktor netral, yaitu antara step konduktor lin dan terminal pembumian utama atau konduktor proteksi utama, mana yang jaraknya terpendek. Catatan, impedans yang menghubungkan netral ke PE pada sistem IT tidak dianggap sebagai hubungan. B. Jika tak ada hubungan langsung antara konduktor netral dan PE pada atau dekat awal instalasi, maka antara setiap konduktor lin dan terminal pembumian utama atau konduktor proteksi utama, serta antara konduktor netral dan terminal pembumian utama atau konduktor proteksi, mana yang jaraknya terpendek. Hubungan tipe 1 atau antara setiap konduktor lin dan konduktor netral serta antara konduktor netral dan
terminal pembumian utama atau konduktor proteksi, mana yang jaraknya terpendek. Hubungan tipe 2. Catatan, jika konduktor ini dibumikan, maka dianggap setara dengan konduktor netral untuk penerapan sub-ayat ini. GPS pada atau dekat awal instalasi secara umum dipasang seperti diperlihatkan dalam lampiran A hingga C dan menurut tabel 53B. Pada halaman selanjutnya yaitu ditunjukkan tabel 53B, hubungan GPS yang tergantung konfigurasi sistem. Ini tabelnya. Plus itu opsional sebagai tambahan, yang titik itu wajib. Kemudian yang NA tidak dapat diterapkan. Selanjutnya pemilihan GPS. GPS harus memenuhi IEC 61643-1. Informasi tambahan mengenai pemilihan dan penerapannya diberikan dalam IEC 61643-12. Pemilihan berkaitan dengan tingkat proteksi atau UP. Jika ayat 443 puil bagian 4-44 mensyaratkan GPS, tingkat proteksi UP, GPS harus dipilih sesuai dengan voltase ketahanan impuls kategori 2 dari tabel 44B, bagian 4-44. Jika IEC 61312-1 mensyaratkan GPS untuk proteksi terhadap voltase lebih yang disebabkan oleh sambaran petir langsung, tingkat proteksi GPS ini juga harus dipilih sesuai dengan voltase ketahanan impuls kategori 2 dari tabel 44B bagian 4-44. Untuk contoh pada instalasi 230 atau 400 volt, tingkat proteksi UP tidak boleh melebihi 2,5 kV. Jika digunakan hubungan tipe 2 menurut 534.2.2, persyaratan di atas juga berlaku pada tingkat proteksi total antara konduktor LIN dan PE. Jika tingkat proteksi yang disyaratkan tidak dapat dicapai dengan GPS set tunggal, GPS tambahan terkoordinasi harus diterapkan untuk memastikan tingkat proteksi yang disyaratkan. Selanjutnya, pemilihan berkaitan dengan voltase operasi kontinu. UC. Voltase operasi kontinu maksimum UC dari GPS harus sama dengan atau lebih tinggi dari yang diperlihatkan dalam tabel 53C berikut. Tabel 53C, UC minimum yang disyaratkan dari GPS yang tergantung pada konfigurasi sistem supply. GPS dihubungkan antara konduktor LIN dan konduktor netral. Konfigurasi sistem jaringan distribusinya sebagai berikut. Tanda UO artinya voltase LIN ke netral sistem voltase rendah. Dan NA tidak dapat diterapkan. Ini tabelnya. Dan ini konfigurasi sistem jaringan distribusi. Nilai ini pada tabel ini, nilai ini berkaitan dengan kondisi gangguan kasus terburuk. Karena itu toleransi 10% tidak diperhitungkan. Pemilihan berkaitan dengan voltase lebih temporer atau disingkat TOF. GPS yang dipilih menurut 534.2.3 harus tahan terhadap voltase lebih temporer karena gangguan di dalam sistem voltase rendah. Lihat ayat 442 bagian 4-44. Hal ini dikonfirmasi dengan pemilihan GPS yang memenuhi persyaratan uji relevan 7.7.6 IEC 61643-1 IEC 61643-1 untuk menggagalkan secara aman kasus TOF karena gangguan bumi di dalam sistem voltase tinggi. Lihat bagian 4-44 ayat 442. GPS yang dihubungkan ke PE
harus lulus pengujian IEC 61643-1 sub ayat 7.7.4. Sebagai tambahan, GPS yang dipasang di lokasi 4A menurut gambar B.2 harus tahan terhadap TOF tersebut seperti ditentukan dalam pengujian IEC 61643-1 sub ayat 7.7.4. Catatan 1. Kriteria lulus yang memadai dalam pertimbangan untuk menentukan arti ketahanan. Catatan 2. Putusnya netral tidak dicakup persyaratan ini, walaupun saat ini tidak ada uji spesifik dalam IEC 61643-1. GPS dianggap gagal. Pemilihan berkaitan dengan arus luahan IN dan arus impuls IMP impuls. Jika bagian 4-44 ayat 443 mensyaratkan GPS, arus luahan nominal IN tidak boleh kurang dari 5 kA 8/20 untuk setiap moda proteksi. Kemudian pada halaman terakhir yang saya presentasikan ini, dalam hal instalasi menurut 534.2.2 hubungan tipe 2, arus luahan nominal IN untuk GPS yang dihubungkan antara konduktor netral dan PE tidak boleh kurang dari 20 kA 8/20 untuk sistem fase 3 dan 10 kA 8/20 untuk sistem fase tunggal. Jika IEC 61643 mensyaratkan GPS, arus impuls petir IMP menurut IEC 61643-1 harus dihitung menurut IEC 61312-1. Informasi lebih lanjut diberikan dalam IEC 61643-12. Jika nilai arus tidak dapat ditetapkan, nilai I-impuls tidak boleh kurang dari 12,5 kA untuk setiap mode proteksi. Dalam hal instalasi menurut 534.2.2 hubungan tipe 2, arus impuls petir I-impuls untuk GPS yang dihubungkan antara konduktor netral dan PE harus dihitung sama dengan standar yang disebutkan di atas. Jika nilai arus tidak dapat ditetapkan, nilai I-impuls tidak boleh kurang dari 50 kA untuk sistem fase 3 dan 25 kA untuk sistem fase tunggal. Jika GPS tunggal digunakan untuk proteksi menurut IEC 61312-1 dan ayat 443 bagian 4-44, peringkat IN dan I-impuls harus setara dengan nilai di atas. Selanjutnya, pemilihan berkaitan dengan arus hubung pendek yang diperkirakan. Ketahanan hubung pendek GPS dalam hal kegagalan GPS bersama-sama dengan GPAL terkait internal atau eksternal yang ditentukan harus sama dengan atau lebih tinggi dari arus hubung pendek maksimum yang diperkirakan di titik instalasi dengan memperhitungkan GPS maksimum yang ditentukan oleh pabrikan GPS. Sebagai tambahan, jika peringkat pemutus arus ikutan follow current dinyatakan oleh pabrikan, maka arus ini harus sama dengan atau lebih tinggi dari arus hubung pendek yang diperkirakan di titik instalasi. GPS yang dihubungkan antara konduktor netral dan PE dalam sistem TT atau TN yang mengizinkan arus follow up frekuensi daya setelah operasi, misalnya selalatu, harus mempunyai peringkat pemutus arus lebih besar atau sama dengan 100 ampere. Dalam sistem IT, peringkat pemutus arus ikutan untuk GPS yang dihubungkan antara konduktor netral dan PE harus sama seperti GPS yang dihubungkan antara fase dan netral. Selanjutnya, koordinasi GPS. Menurut IEC 61312-3 dan 61643-12 harus dipertimbangkan mengenai perlunya koordinasi GPS di instalasi. Pabrikan GPS harus menyediakan informasi yang cukup pada dokumentasinya tentang cara untuk mencapai koordinasi antara GPS. Proteksi terhadap arus lebih dan konsekuensi kegagalan GPS. Proteksi terhadap hubung pendek GPS diberikan oleh GPAL F2. Lihat gambar dalam lampiran A hingga D.
yang dipilih untuk menurut peringkat maksimum yang direkomendasikan untuk GPAL yang diberikan dalam petunjuk pabrikan. Jika GPAL F1 yang merupakan bagian instalasi, lihat gambar dalam lampiran A hingga D, mempunyai peringkat lebih kecil dari atau sama dengan peringkat maksimum yang direkomendasikan untuk GPAL F2, maka F2 dapat dihilangkan. Sekian dan terima kasih. Apabila dalam penyampaian banyak salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.